Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Azzanur dengan NIM 432181100085. Di sini saya akan menyampaikan tugas besar 2 mata kuliah kecurangan pelaporan keuangan dengan dosen pengampu Pak Febrian Kuarto. Jiwasraya dibangun dengan cikal bakal asuransi jiwa bernama Nilmay di Hindia Timur milik Belanda pada 31 Desember 1859. Perusahaan didirikan pertama kali dengan kantor di Batavia oleh seorang ahli keuangan dan investasi asal Belanda. Kasus yang membeli Jiwasraya hingga berakhir tak mampu membayar polis asuransi disebabkan karena kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk yang mengakibatkan negatif spread dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT Asuransi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar pada polis GS Saving Plans. Kronologi kasus Jiwasraya. Jiwasraya disebut mengalami kesulitan mulai dari tahun 2002. Namun berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak tahun 2006. Pada tahun 2014, alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia Manchester City. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk GS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada tahun 2017, Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Pada saat itu, Jiwasraya mampu membukukan laba sebesar 360,3 miliar. Opini tersebut diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudited sebesar 15,3 triliun. Berlanjut, pada September 2019, kerugian menurun menjadi 13,7 triliun, yang kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun. Dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2019, BPK telah melakukan 2 kali pemeriksaan atas Jiwasraya, yaitu pada tahun 2016 melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan investigatif pendahuluan pada tahun 2018. Dalam investigasi tahun 2016, BPK mengungkapkan 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2014-2015. Temuan tersebut mengungkapkan Jiwasraya berinvestasi pada saham gorengan. Kemudian, menindaklanjuti hasil temuan 2016, BPK akhirnya melakukan investigasi pendahuluan yang dimulai pada tahun 2018. Hal yang menggemparkan adalah hasil investigasi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi fraud dalam mengelola saving plan dan investasi. Potensi tersebut disebabkan oleh aktivitas jual beli saham dalam kurun waktu yang berdekatan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pencatatan unrealized loss. Kemudian, pembelian juga dilakukan dengan negosiasi bersama pihak-pihak tertentu agar bisa memperoleh harga yang diinginkan. Atas kasus tersebut, Majelis Hakim Sidang Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman kepada 6 terdakwa. Membahas tentang keterlibatan akuntan, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia memberikan penjelasan saat PT Asuransi Jiwasraya melakukan rekayasa laporan keuangan bahwa peran akuntan publik hanya memberikan opini saat laporan keuangan diaudit. Diketahui Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak tahun 2006. Pada tahun 2006 sampai dengan 2012, Jiwasraya menunjuk kantor akuntan publik Sujatna, Mulyana, dan rekan untuk mengaudit laporan keuangan.
Sedangkan pada tahun 2010 sampai dengan 2013, kantor akuntan publik yang bertanggung jawab atas proses audit Jiwasraya adalah KAP Hartanto Sidik dan rekan. Nah, kemudian pada tahun 2016 sampai dengan 2017, laporan keuangan Jiwasraya diaudit oleh PricewaterhouseCoopers atau PwC. Dalam hal kasus ini, badan yang terkait adalah OJK dan BPK. OJK sebagai lembaga yang telah mengizinkan Jiwasraya menyediakan berbagai produk asuransi, seharusnya OJK yang melakukan penyidikan, menuntut, dan juga mengenakan sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh perusahaan Jiwasraya. Yang kedua adalah BPK. Dalam kasus ini, BPK sudah 2 kali melakukan pemeriksaan atas Jiwasraya, yaitu pada tahun 2016 dan 2018. Sedangkan regulasi yang terkait ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, mengingat PT Jiwasraya bergerak di bidang asuransi. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Hal tersebut berkaitan karena PT Asuransi Jiwasraya berbentuk perseroan terbatas. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, di mana PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu BUMN berbentuk persero. Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang persero. Selain itu, terkait dengan pemeriksaan BPK, bahwa terjadi tindak pidana korupsi, maka ada undang-undang tentang tindak pidana korupsi yang juga berkaitan dengan kasus ini. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.